Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Pak Opini. Gimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Opini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semangat, sehat, baik. Ketemu Bu Rahma hari ini, kita berbincang-bincang jadi tambah semangat ya hari ini. Iya sama Pak. Kesempatan terhormat bagi saya. Iya. Terima kasih Bu Rahma. Ini nih Bu Rahma, ini kan Bu Rahma kan mau kegiatan observasi akademik. Saya perkenalkan dulu ya Bu ya. Iya. Saya Opini Samudra dulu, saya dari CGP Kabupaten Kudus Angkatan 11 kelas 293. Sebagai tugas CGP Pendidikan Guru Pemuda ini, saya ada tugas mengobservasi dengan di kelas nanti. Nanti ada 3 kegiatan dulu. Pertama, praobservasi yang ini kita lakukan. Kedua, nanti observasi yang nanti saya ikut masuk ke kelas jenengan mengamati jenengan. Yang ketiga nanti pasca observasi dengan jenengan. Pasca observasi nanti didampingi PP saya pengajar praktik besok pagi ya. Nanti pengajar praktiknya nanti Bu Rofis ya pasti pengajar praktik saya. Oke, baik Pak. Banyak kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Saya ingin menanyakan Bu Rahma ini kan ngajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Betul. Kelas 7 Pak. 7 ya. Kelas 7 aja ya Bu ya. Kelas 7 saja. 7 aja ya. Ini nanti kegiatan observasi Bu Rahma mau menyampaikan atau ngajar materi apa? Nanti saya akan masuk ke materi ketiga, yaitu materi teks prosedur Pak. Di materi teks prosedur itu jenengan ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya pastinya. Ya, jadi di tujuan pembelajaran saya kali ini, saya itu berfokus anak-anak memahami teks observasi dan memahami struktur dari teks observasi itu tadi, seperti itu. Jadi saya secara pribadi menilai bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah berhadapan dengan teks observasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Cuma mereka tidak sadar kalau yang mereka baca, yang mereka lihat, yang mereka alami itu namanya teks prosedur. Nah, jadi saya itu di sini ingin memperkenalkan teks observasi itu, teks prosedur itu tadi seperti apa. Dari area pengembangannya itu jenengan kan melihat anak-anak ya Bu ya. Untuk pengembangan teks prosedur itu. Area pengembangan yang skill yang ingin jenengan kembangkan itu di area mana? Entah itu literasinya atau mungkin bernarasinya atau mungkin di apa yang ingin jenengan pegang di sini. Kalau saya pribadi itu saya berfokus pada nilai bernalar kritisnya Pak. Betul. Jadi di sini anak-anak itu harus bisa mempraktikkan teks prosedur, bukan artinya bagaimana mereka itu selama ini teks prosedur itu tidak dibaca Pak. Mereka belum paham kalau teks prosedur itu ada, itu untuk dibaca seperti itu. Sebagai contoh, ketika anak-anak mau membuat mie, mau membuat teh, mau membuat secangkir kopi untuk ayahnya gitu kan, di kemasannya itu sudah ada petunjuk penggunaannya. Cara membuat mie instan, cara membuat teh, cara membuat kopi itu ada di kemasannya. Nah, anak-anak mungkin selama ini ambil buat tanpa membaca. Nah, di sini harusnya saya ya di bernalar kritis itu tadi, saya ingin anak-anak itu mulai menyadari di kemasan itu ada yang namanya teks prosedur dan itu dibaca seperti itu. Jadi misalnya mereka selama ini membuat mie instan gitu kan Pak, bumbunya itu mereka campurkan ke dalam apa itu pancinya, seperti itu. Terus ada juga yang membuat mie instan itu setelah merebus air gitu ya, airnya dituang terus diganti dengan yang baru. Ada Pak yang seperti itu, ada.
amati di prosedur membuat minyak itu sendiri itu tidak seperti itu. Ada yang bilang kalau itu nanti ada zatnya, tidak ya Bu ya. tidak. Padahal tes prosedur itu ya kan gunanya untuk mempermudah supaya apa yang kita inginkan itu baik. Kalau kita ingin buat mie instan ya kita inginnya mie instan itu enak. Iya. Nah kalau dia membuat bumbunya itu dituang ke wajan, ke panci, itu rasanya beda Pak. Iya. Padahal di tes prosedur itu karena saya membaca ya, saya sudah membaca. Di prosedurnya itu ini mangkok, ini bumbu itu dituang di mangkok Pak. Jadi bukan dicemplungkan ke minyak gitu. Bumbunya di mangkok. Setelah minyak direbus, baru minyak dituang ke mangkok. Itu prosedur yang betul gitu. Jadi seandainya anak-anak ya dan orang dewasa kayak kita sekalipun itu kalau mau membaca saja itu pasti hasilnya bagus dan enak dan tidak terbawa oleh hoax-hoax seperti itu gitu. Kadang seperti ini Pak. Saya sendiri senang ada materi teks prosedur di kelas 7 ini, saya senang. Gitu. Kenapa? Karena kita sendiri ya Pak, sebagai orang dewasa itu sering juga tidak ngeh kalau teks prosedur itu ada. Ya kan Pak? Misalnya sebagai contoh, ketika kita ke polsek, kita mau membuat surat keterangan cakapan SKCK itu loh Pak. SKCK. Di polsek itu sudah ada ya Pak. Prosedur membuat SKCK itu sudah ditulis, sudah ditempel di situ. Buat banner besar gitu. Buat banner besar betul. Iya. Kita datang. Nah, kalau kita memahami teks prosedur, sebelum kita memproses kita baca dulu. Kita harus menyiapkan fotokopi KK, kita harus menyiapkan fotokopi KTP, kita menyiapkan pas foto 4x6 seperti itu. Kita baca terus kita prosesnya kan lebih enak ya Pak? Iya. Nah ketimbang kalau banyak pengguna, anggaplah ada 50 orang mau buat SKCK, mereka tidak pernah diajarkan teks prosedur. Jadi ketika datang 50 orang itu menduduk, saya mau buat SKCK, ya masa orangnya menjelaskan satu persatu, tidak pingsan Pak. Seandainya mereka sudah aware, ini loh teks prosedur membuat SKCK, tinggal dibaca. Sudah mempersiapkan dari rumah ya, terus di situ lancar. Iya, karena memang teks prosedur ini fungsinya itu untuk membantu kita, dan itu bukan cuma sekali saya lihat, ya banyak kasus. Iya, kayak mungkin kalau anak SMP ya Pak, anak SMP itu terbatas, maksudnya mereka itu prosedurnya sederhana gitu, misalnya kayak cara membuat makanan, membuat minuman, membuat kerajinan tangan, seperti itu anak SMP. Nah itu memang pembiasaan yang baik, supaya nanti ketika dewasa mereka sudah terbiasa dengan teks prosedur dan tidak kebanyakan tanya, tapi banyak membaca kayak gitu. Dan sama kayak contoh kita Pak yang sering itu ya, PPDB. PPDB betul nggak Pak? Iya. Ketika anak lulus SD mau mendaftar SMP, itu di setiap sekolah ada banner ya Pak? Iya, sudah ada kan? Prosedur mendaftar ya Pak ya? Mulai dari jalur zonasi ini syaratnya, afirmasi ini syaratnya, tidak orang tua, itu mutasi ini, prestasi ini. Nanti buka website, menyiapkan syarat, terus diunggah, itu sudah ada semua di banner. Nah, mari kita lihat kenyataan di lapangan kan, orang tua yang sudah ngeh dengan adanya prosedur itu tadi, yang dia kan lancar-lancar saja, ini dibaca dulu, mau membaca. Tapi kalau orang tua yang berliterasinya belum, nah ini kan pasti tanya. Jadi bolak-balik lagi ya Bu ya? Iya. Kasihan anak yang gitu. Betul. Di sini tuh
yang mau saya tekankan adalah pembiasaan membaca seperti itu Pak. Nggak usah yang ribet-ribet, yang simpel-simpel dulu aja yang setiap hari mereka temui dalam kehidupan sehari-hari itu tuh harus dibaca gitu Pak. Iya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, karena apalagi semakin bertambahnya umur, saya itu semakin menyadari bahwa membaca teks prosedur itu sepenting itu Pak. Iya kan Pak. Kayak ya kita berurusan apa saja itu pasti ada prosedurnya. Kita mau buat KTP ada prosedurnya, kita mau buat KK ada prosedurnya, kita mau mendaftar kerja ada prosedurnya, seperti itu. Jadi semua itu butuh prosedur. Dan kalau anak-anak sejak kecil belum kenal ya nanti susah seperti itu. Makanya pembiasaan itu tadi gitu Pak. Ya menarik sekali Bu Rama. Jadi bisa saya kembali atau bisa saya highlight di sini itu pertama bernalar kritis untuk mendorong peningkatan literasi anak ya Bu. Betul. Ini kan juga masa transisi kelas 7 ya Bu, dari kelas 6 SD ke SMP ya Bu. Mungkin ada culture shock atau something beberapa gitu ya Bu. Iya. Kalau dalam pengembangan bernalar kritis literasi dengan materi teks prosedur ini, metode pembelajaran yang akan digunakan nanti di kelas metodenya gimana Bu? Kalau saya nanti yang pertama model ceramah dan diskusi dulu Pak. Diskusi, kemudian saya nanti menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Ya, jadi di situ nanti saya akan memberikan sebuah teks prosedur. Teks prosedurnya juga sederhana, itu judulnya cara membersihkan sampah. Cara membersihkan sampah, kemudian nanti mereka akan duduk berkelompok seperti itu. Nah, mereka baca teks prosedur itu, kemudian mereka menentukan permasalahannya, terus menentukan struktur dari teks itu bagaimana. Jadi nanti akan duduk berkelompok seperti itu. Bagus sekali, secara kontekstual sekali ya Bu Rama ini ya. Cuma teksnya nanti gimana Bu? Nanti dibuat kelompok, terus presentasi, menyampaikan hasilnya, nanti ada tanya jawab gitu atau gimana Bu? Oh ya, rencana saya memang seperti itu Pak. Jadi setelah saya kan kelompoknya sudah ada ya dari yang lalu, sudah duduk berkelompok, kemudian mereka nanti mengerjakan kerja peserta didik atau KPD. Mereka membaca teks prosedur cara membersihkan kelas itu tadi. Setelah berdiskusi per kelompok, nanti kita akan mempresentasikannya. Jadi setiap kelompok itu maju seperti itu Pak. Maju, presentasi seperti itu. Nanti ini di sini bisa kita tambahin lagi ya mungkin ya Bu ya. Mungkin ya Bu ya. Apa namanya? Skill untuk bernarasi nanti Bu. Untuk berbicara ke khalayak ramai, berbicara sama teman-teman mereka itu kan butuh tingkat apa ya namanya, anak yang masih peralihan kan Pak kadang malu-malu ya Bu Rama ya. Bisa ditingkatkan juga ya nanti ya tingkat kepedulian mereka sama teman-teman, kepercayaan diri mereka di depan untuk berbicara gitu. Ada tanya jawab juga nanti Bu. Oh iya ada Pak, ada. Nanti setelah setiap kelompok itu akan dibuka tanya jawabnya juga seperti itu. Menarik sekali Bu Rama, kita tunggu nanti ya. Terus dari sini harapan Bu Rama setelah observasi nanti apa Bu? Harapan saya pembelajaran nanti itu sesuai yang saya harapkan, berjalan lancar, kemudian anak-anak berpartisipasi aktif, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang apatis atau cuek seperti itu. Aktif. Saya berharap seperti itu Pak. Terima kasih Bu, menarik sekali ini pembelajaran kita atau observasi kita hari ini. Boleh Bu Rama persiapan dulu. Saya juga nanti akan masuk ke ruangan kelasnya Bu Rama. Enggak apa-apa Bu, cuma saya mengamati aja di sana. Oh iya, diperkenankan ya Bu Rama ya. Monggo silakan Pak. Iya, saya sangat tertarik dari ini tadi, problem based learning, teks prosedur, ya masalah-masalah yang di di kehidupan sehari-hari sama anak. Iya betul sekali Pak. Terima kasih Bu Rama.
mengambil waktunya sebentar ini, dan mari kita ke kelas sama-sama dan selamat beraktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opini. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin, terima kasih. Gitu juga dengan Brahma. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Brahma. Pagi Pak Opini. Gimana kabarnya Brahma hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Opini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Brahma, saya ini sehat, ceria sekali saya di pagi hari ini karena bisa bertemu sampai Brahma. Kemarin maaf ya Bu ya, karena tugas CGP itu sangat banyak ya, walaupun banyak tapi yang kayak gitu. Jadi kita baru ketemu ini ya Bu ya. Iya. Maaf ya saya Bu ya. Tidak apa-apa Pak Opini. Gini nih Bu, kemarin kan kita sudah pra-observasi ya Bu ya. Oh iya betul. Terus observasi di kelasnya Bu Rahma yang kelas atas itu, kelas apa Bu kemarin Bu? Kelas 7C Pak. Oh, Kelas saya kelas 7C. sendiri. Oh ya, kelas Bu Rahma sendiri kelas 7C ya. Betul. Ada berapa siswanya di sana Bu? Di sana siswanya itu 30 Pak. 30 Betul. ekonomi ya Bu ya. 30. 30 ya. Terus dari kemarin observasi itu dari 30 anak itu di kelas 7C, perasaan Bu Rahma gimana Bu? Kalau saya itu merasa begini ya Pak, awalnya saya kan di kelas 7C menilai kalau anak-anak di sana itu kemampuannya rata-rata, maksudnya rata-rata, tidak ada yang terlalu di bawah, tapi tidak ada juga yang di atas, rata-rata seperti itu. Jadi harapan saya ketika observasi ya lancar seperti itu Pak, tidak banyak kendala. Ya saya sih merasa senang semuanya berjalan lancar ya Pak, meskipun tetap ternyata ada hambatannya begitu saat saya mengajar di situ. Materinya apa Bu kemarin Bu? Oh kemarin Materi. saya itu di teks prosedur Pak, Prosedur teks prosedur. Terus masih ingat tujuan pembelajarannya Bu? Apa aja tujuan pembelajarannya Bu? Ya jadi karena ini baru awal ya Pak, kemarin saya itu fokus informasi dan struktur di teks prosedur itu apa saja. Jadi mengidentifikasi informasi dan strukturnya. Kan teks prosedur itu kan ada strukturnya Pak, ada bagian-bagiannya. Nah anak itu harus tahu seperti itu. Jadi bukan hanya langkah-langkahnya saja, tetapi mulai dari judul sampai ke penutupan seperti itu. Maksudnya secara lengkap gitu. Identifikasi sama struktur teks prosedur. Iya betul. Terus metodenya apa kemarin? Metodenya Kemarin itu saya pakai PBL ya Pak, PBL. Problem Based Learning. Jadi betul. Pertama kita diskusi dulu, ceramah, diskusi. Setelah itu anak-anak membentuk kelompok. Saya berikan masalah, saya berikan lembar kerja peserta didik, kemudian baru mereka mengerjakan seperti itu. Setelah itu baru mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu. Kenapa Bu mengangkat prosedur teks itu Bu? Ada yang menarik Bu dari prosedur teks dari anak-anak kemarin? Ya, jadi ya teks prosedur itu kan di satu sisi dia teks yang paling mudah menurut saya, mudah sekali Iya. gitu. Cuman kadang-kadang itu kacamata mudah itu dari guru sama peserta didik itu beda ya Pak, Iya. seperti itu. Jadi setelah kemarin itu saya baru menyadari, oh ternyata apa yang saya anggap mudah bagi anak-anak ada yang belum memahami seperti itu. Gitu. Tujuan pembelajaran tercapai nggak Bu kemarin itu? Menurut Bu Rahma dari anak-anak 7C itu dari teks prosedurnya? Ya menurut saya tercapai Pak, tercapai ya. Terus Kadang anak-anak memang gitu ya, nggak tahu teks prosedur gimana gitu ya. Kadang saya sendiri bisa cerita itu, kemarin itu membuat mie aja balik-balik tuh gara-gara nggak teks prosedur gitu. nah pasti jenengan nggak baca kemasannya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Saya nggak tahu itu Bu. Iya. Ya. Untuk pengembangan skillnya apa Bu yang ditekankan untuk anak-anak 7C itu?
Oh iya, kemarin kan saya itu berfokus pada bernalar kritis ya Pak. Seperti itu. Jadi harapannya anak-anak itu setelah diperkenalkan teks prosedur ya sudah mulai paham. Oh, ternyata yang selama ini saya lihat, saya baca itu teks prosedur, dan harapan saya ya mulai dibaca seperti itu. Teks prosedur itu dibaca, bukan cuma jadi tempelan di kemasan atau di tempat-tempat umum seperti itu. Saya menekankan ke situnya dulu Pak. Bagus ya, tanggapan anak-anaknya keren-keren. Bagus. Ya, bagus Pak. Iya, nanti dari dua kali pertemuan itu Bu, untuk prosedur teks itu ada nggak sih Bu hambatannya di pembelajaran kemarin untuk Oh ada Pak. Nah, kalau soal hambatan ini kita ceritanya banyak sekali ya. Oke, boleh ya, boleh. Gimana hambatannya? Intinya di hambatan itu, yang pertama masih ada anak yang belum biasa berliterasi. Jadi menjumpai teks prosedur apapun, apakah teksnya itu pendek atau teksnya itu panjang, itu mereka tidak semua, tapi ada anak yang sudah malas duluan, malas membaca Pak. Padahal apa yang dibacanya itu bukan sesuatu yang sulit gitu, tidak seperti matematika kita harus menghitung dan benar-benar berpikir. Kalau tidak, ini kita hanya sekilas membaca sekilas dan itu mudah. Masih ada anak-anak yang seperti itu. Terus permasalahan lainnya itu adalah ini permasalahan klasik. Iya, gimana itu? Tapi saat berkelompok, lah lagi-lagi kan anak itu kan kemampuannya beda. Dalam artian ada yang bisa, terus ada yang tidak bisa. Nah, yang jadi persoalan adalah di sini saat berkelompok, anak yang bisa itu dia akan langsung saja berpikir, terus mencerna, terus dia sudah tahu jawabannya Nah, anak yang tidak bisa ini, kebanyakan punya pikiran kayak, halah wong sudah digarap temanku yang bisa. Jadi ibaratnya kayak nilaiku aman, wong ini nilai per kelompok. Padahal kan intinya bukan di situ gitu kan Pak. Maksudnya tuh lah anak ini gimana supaya dia itu ada keinginan sitik gitu, tidak mentalnya itu tidak bergantung ke temennya yang pintar gitu. Dan temennya yang pintar ini juga ada problem sendiri gitu, karena mereka pintar, kebanyakan lebih nyaman ngobrol sama yang pintar juga. Kalau kita minta untuk tolong diajari temennya yang pintar, lah dia juga udah males duluan Pak. Iya, karena ibaratnya dia juga punya mindset, aku sih mau aja ngajarin. Lah tapi yang diajarin ini nggak mau tak ajarin gitu. Gitu, mindsetnya ya Bu. Mindsetnya ya. Mindset itu jujur seperti itu. Jadi antara dua orang ini, dua kemampuan ini, entah kenapa jadi susah melebur seperti itu. Itu yang saya hadapi, dan ini masih ada lagi. Apalagi ini banyak ya Pak ya. Apalagi bahannya? Ketika presentasi gitu kan Pak. Ketika presentasi itu ada anak yang menolak bicara. Menolak dalam artian dia sengaja bicaranya cepat, jadi artikulasinya tidak jelas supaya dia itu nggak lama-lama ngomong, cepat selesai gitu. Cepat selesai. Kayak makanya sengaja saya suruh mereka perkenalan diri dulu, perkenalkan nama saya misalnya Tiffany, Eka gitu. Nah kalau anak yang nggak mau ngomong, perkenalkan nama saya Tiffany Eka, langsung diginiin mic-nya, dikasih gitu cepet-cepet. Ya saya sudah tahu namanya siapa, cuman kan cara dia berbicara itu digarisbawahi juga kayak gitu. Ada lagi hambatannya? Kalau hambatan sih mungkin itu ya Pak. Tapi saya merasa mungkin dari sayanya sendiri juga ada kayak apa ya Pak? Ada yang harus saya perbaiki seperti itu. Ada yang harus saya perbaiki. Yang pertama dari segi
karena ini teks ya Pak, saya malah terpaku dengan tulisan teks seperti itu. Jadi saya juga ngasih anak-anak ya teks. Ya sebenarnya itu betul Pak. Cuman kita di sini kan ingin menyentuh anak-anak dulu. Ibaratnya kita buat mereka senang dulu, baru mereka nanti mau memahami kita gitu. Nah, saya itu kemarin kayaknya kurang karena saya tidak bawa contoh realnya Pak. Saya harusnya bawa contoh realnya kayak gini. Saya pinjam dari anak-anak. Iya, apa itu? Nah, seperti ini. Amin. Nah, Iya. ini kan kalau saya bawa ke kelas, saya lihatkan cara penyajian. Ini kan prosedur sebenarnya. Iya, ampun. Realita, real. Harusnya saya bawa ini kemarin. Cuman saya itu ya kemarin tidak membawa, jadi anak-anak kayak masih blur konsepnya Pak. Ya, jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan bawa contoh yang sederhana seperti ini. Ini karena ini termasuk yang paling apa ya Pak? Paling digemari nggak sih itu Bu? Paling digemari. Paling digemari ya Bu ya. Paling gampang juga dan ibaratnya anak-anak suruh nyari ini nggak susah. Familiar ya Bu ya. Pasti di warung-warung atau toko-toko sebelah pasti ada. Pasti ada. Mie goreng itu. Di rumah pun ada mesti ini nggak minta Tapi ini. kita nggak di endorse ya ini ya Bu ya. Oh tidak. Oke ini tidak endorse. Iya, tidak endorse. Tidak endorse. Nah, realnya seperti itu. Ada lagi hambatannya Bu? Kemarin itu. Kayaknya mungkin itu aja sih Pak. Cuman ya tetap aja harapan saya anak-anak itu sudah mulai mau membaca gitu. Peningkatan literasinya mungkin ya, Bu. Literasi. Terus tiba-tiba saya kepikiran satu hal lagi Pak. Iya, gimana Bu? Di dunia nyata ibaratnya kan prosedur ini kan pembelajaran kontekstual ya. Benar sekali. Dalam artian di dunia nyata itu ada gitu kan Pak. Nah itu tiba-tiba saya kepikiran kalau ada beberapa benda yang dia itu menerangkan langkah-langkahnya tapi hanya berupa gambar. Iya. Ya, jadi tiba-tiba saya kepikiran kayak origami. Nah, di kertas origami itu belakangnya itu pasti ada contoh. Misalnya membuat pesawat ya Pak. Nah, tapi di belakangnya itu tidak ada kalimat letakkan ini ke kanan, lipat ini ke kiri, hanya gambarnya saja. Terus setelah saya pikir-pikir apakah ini prosedur? Tapi ya betul prosedur karena dia ada langkah-langkahnya membuat pesawat terbang. Tapi kalau dinilai secara struktur ya salah, soalnya tidak ada tujuannya, tidak ada penutupnya, bahkan tidak ada kalimatnya kayak gitu. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, oh harusnya saya itu bawa juga kertas origami ya. Terus ini ada juga prosedur yang bentuknya seperti ini, hanya gambarnya saja. Atau kayak pas saya Lego itu kan mainan yang populer sekali ya Pak, ya, anak-anak pasti suka Lego kan. Nah misalnya ada Lego robot transformer kayak gitu. Nah itu kan ada kertasnya Pak. Ibaratnya baloknya kuning 5, balok merahnya 6. Terus nanti ada cara penyusunannya gini, ini ditata gini. Itu juga masuk prosedur. Dan anak-anak lebih sering melihat yang kayak gitu, mainan gitu Pak. Iya sih, memang sih. Anak 9D juga ada yang suka main Lego Bu. Iya. P5 itu apa itu? Orang-orangnya itu orang-orang Lego Bu. Saya baru ngerti malah itu apa ini Lego Pak. Kenapa? saya tanya gini loh, kenapa kok ini gambarnya kok nggak gambarmu? Enggak Pak, memang saya sengaja pasang Lego karena apa? Karena orangnya Lego, biar relate Pak, katanya gitu Bu. Saya baru tahu ini dari Bu Rahma malah. Iya. Lego ya itu ya. Lego itu Pak. Nah Lego itu kan tingkatnya ada yang sederhana, ada yang rumit lah. Yang rumit itu kan kalau tidak ada gambar petunjuknya gimana buatnya gitu. Iya, benar sih Bu. Nah, makanya saya pikir harusnya saya memberikan contoh yang itu juga. Jadi prosedur yang tidak berupa kalimat tapi hitungannya masih prosedur kayak gitu. Saya tuh ingin mulai dari dunia yang dekat sekali dengan anak-anak kayak gitu. Jadi mereka gampang memahaminya. Dalam artian ya
kita tetap tujuannya belajar. Nah, kita punya apa ya, pegangan itu kan Pak, pegangan berupa tujuan dan struktur tadi itu, cuman diawali dengan hal-hal yang sederhana itu tadi. Kalau anak-anak sudah paham, oh rupanya nek bikin origami ini prosedur, oh bikin Lego ya prosedur. Nah, nanti kita mulai pelan-pelan masuk ke teks, dan teks itu juga ternyata Pak, tambah lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Apa lagi? Dan ternyata teks itu juga ada tahapannya Pak. Gimana tahapannya? Teks prosedur itu ya saat kita memberikan contoh ke anak. Yang pertama, teks tersebut jangan terlalu panjang. Jangan terlalu. Malas ya anak itu ya. Betul. Ibaratnya teksnya pendek saja, Yeah. cuman tidak menghilangkan esensi dari materi itu tadi. Oh. Teksnya pendek. Setelah itu yang saya amati adalah berikan gambar. Oh, berikan gambar. Ada gambarnya seperti itu. Biar menarik mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi kalau ada gambarnya kan anak penasaran dulu. Misalnya cara membuat es kepala Milo gitu ya Pak. Iya. Iya. Sempat viral. Iya, sempat viral itu Bu. Sempat viral. Nah, itu harus ada gambarnya dulu. Kalau ada gambarnya, itu kan kayak apa ya, es kepal ya. Nah, dari situ anak baru mau membaca Siti. Oh, bahannya ini. Oh, caranya gini. Tapi kalau hanya cara membuat es kepal Milo, bahannya adalah Milo, terus air, gula, ini anak kayak Asik gitu. nggak kebayang. Apa ini gitu. Kalau JCF ke Pamilo gitu, wah lebih menarik ya. Lebih menarik. Oh, gitu. Iya Pak. Ada lagi Bu. Kemudian. Terus saingan ya Pak, saingan terberat teks prosedur ini adalah apa ya, digitalisasi. Digitalisasi. Contohnya gimana? Digitalisasi itu seperti ini. Kita kan teks prosedur ya Pak. Ibaratnya ini adalah kita harus membaca di teks ini, kita tuntutannya itu harus membaca. Nah, sekarang anak-anak apa-apa kalau membutuhkan petunjuk seperti ini, mereka larinya ke YouTube dulu Pak. Itu adalah salah satu tantangan juga yang apa ya, pasti ada. Kita tidak bisa menyalahkan itu gara-gara YouTube anak nggak mau membaca, nggak bisa. Nah, jadi gimana caranya supaya ya anak tetap mau membaca meskipun sudah ada media digital seperti itu. Ibaratnya kayak kalau saya punya teks gitu ya, saya printkan mungkin di kertas Asturo, resep es kepal Milo. Nah, anak-anak baca. Harapan saya seperti itu. Tapi kan di satu sisi yang lain, kalau saya setelkan YouTube, hey guys, hari ini kita membuat es kepal Milo, alat bahannya ada Milo, ada air. Lah anak-anak itu mungkin lebih tertarik sama yang gitu. videonya itu tadi, audionya itu tadi. Mereka jadi kayak lebih jelas gitu ya, gitu. Lebih ingat lah, itu tantangannya di situ Pak. Saya belum menemukan titik terang gimana anak-anak itu ya mau membaca itu tadi, mau membaca dulu. Gimana caranya gitu loh Pak? Caranya biar benar baca literasi, penangkapan literasi. Iya. Ada lagi Bang bacanya Bu? Banyak sekali ya bacanya ya Bu. Terlalu banyak ya. Iya banyak Bu. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi nggak Bu? Ya cuma kalau saya memang berpikir bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah proses yang lama Pak, tidak bisa instan. Saya punya harapan anak-anak membaca teks prosedur, mau membaca dan mau peduli, tapi saya juga yakin kalau itu semua butuh waktu. Iya jelas. Ya kan Pak. Nah hari ini saya tekankan, ayo ini namanya teks prosedur gitu. Mereka mungkin cuman udah gitu aja lah. Tapi pelan-pelan. Jadi selama pembelajaran ini setidaknya ada peningkatan kesadaran itu tadi. Saya tuh pernah gini Pak. Gimana? Pas kita mulai prosedur, saya tanya sama anak-anak, kalian pernah nggak sih membaca kalau lagi makan ciki-ciki gitu? Pernah nggak membaca kemasan itu ada apa saja? Nggak pernah Bu.
Oh nggak pernah, iya nggak pernah ya, namanya juga makan bu, masak makan sambil baca. Loh, itu tuh kan bisa dibaca, ada komposisinya, ada kedaluarsanya tanggal berapa, ada pembuatannya bagaimana. Agak aku kelamaan, keburu lapar saya gitu. Terus saya tanya sama kelas yang lain, pernah tidak baca-baca kayak gitu? Nggak pernah bu. Nggak pernah, saya sampai heran. Apa cuma saya sendiri yang kerajinan baca? Soalnya saya itu kayak gini, ini tuh saya suka bacanya Pak. Misalnya kayak gini, itu diproduksinya di mana, komposisinya apa, itu saya baca, cara penyajiannya apa. Kayak yang di sini juga, pokoknya tuh kemasan apapun yang deket saya itu saya baca. Makanya saya pikir-pikir loh, padahal anak-anak itu yang namanya membaca, yang namanya literasi itu tidak mesti baca buku, gak mesti baca apa ya? Ya maksudnya gak mesti memegang sesuatu yang kayak gitu ya Pak ya, kayak buku atau apa? Enggak. Kan ibaratnya sekarang anak-anak itu kan lagi ada penguatan literasi dan numerasi. Iya. Nah, literasi itu kan dimulai dari hal-hal kecil gitu Pak, kecil banget, kayak lagi jajan baca, oh lagi mau kamar mandi, ada tulisan, tutup kembali setelah selesai membaca, itu ya literasi itu ngomong. Makanya saya itu fokus ke literasi dulu, kontekstualnya dulu. Anak-anak yang ngomongnya di mana gitu ya, gimana, jadi kita harus ngasih mappingnya kemana gitu ya Bu. Iya, kalau misalnya jenengan kayak di tengah jalan gitu kan, ada plang tulisannya dilarang buang sampah di sini, sering nggak Pak? Iya, sering Bu saya. Gimana, masih ada sampah nggak kira-kira? Saya kemarin ada Bu. Masih ada sampah Bu. Itu namanya literasi itu loh Pak, dari situ gitu kan Pak. Nah seperti itu, ibaratnya saya tuh pengen anak-anak belajar lah, ini loh ada plang dilarang membuang sampah di sini. Udah jangan dibuang, itu namanya literasi betul gitu Pak. Penerapannya juga. Penerapannya lebih penting. Ya, masuk kantor TU itu jelas-jelas tulisannya di pintu. Tarik, dorong. Kalau dorong ya didorong, tarik ya ditarik. Ini enggak, mau ada tarik, mau dorong. Geser mungkin Bu. Kalau digeser biasanya jarang ya Pak. Jarang geser itu jarang. Tarik, dorong. Udah main dorong aja semuanya. Enggak gitu dong, ya, gitu ya Pak. Aduh ya Allah. Iya. Susah banget. PR Pak, literasi itu sampai kapan itu akan jadi PR untuk kita gitu. Iya sih Bu, benar sih. Harapannya ya mungkin mereka nggak langsung melek literasi banget, tidak. Paling tidak tuh konsentrasinya itu ada gitu loh Pak, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Terus kalau ngomong-ngomong soal literasi peningkatan Bu, sampai sejauh ini nih melihat sama kelas 7C sih kemarin Bu, yang 30 anak itu kan nggak semuanya ya, mungkin ya, nggak semuanya mungkin paham literasi. Cuma di sini saya cuma ingin tanya, caranya Bu Rama gimana Bu untuk meningkatkan literasi mereka itu? Untuk meningkatkan minat lah, mungkin lah, meningkatkan minat mereka untuk berliterasi, gemar membaca. Caranya gimana Bu? Dari yang mungkin baca dulu gitu, apapun. Iya, kalau saya ada dua Pak, yang tadi yang pertama saya mendorong mereka untuk mulai membaca apapun yang ada di sekitarnya. Digembar-gemborkan, dikampanyekan terus gitu ya? Dikampanyekan, betul Pak. Ketemu, baca gitu ya Bu ya? Lihat tulisan di sekeliling kelas, ada tulisan apa, kebersihan sebagian dari iman. Baca itu dibaca, jangan sampai nggak tahu loh ada tulisan itu tuh di kelas lah. Pertama itu dulu, saya mulai mendorong mereka untuk membaca apapun yang bisa dibaca. Apapun di depan mereka ya? Di depan Apapun mereka. Di depan mereka. Terus yang kedua saya paksa Pak. Paksa? Gimana tuh? Paksanya tidak yang ekstrim, tapi kemarin pas bab kemarin yang teks cerita fantasi itu memang saya paksa mereka untuk membaca satu buku cerita, dan itu harus dibaca. Jadi dalam artian tidak
tidak usah cerita yang berat-berat, tidak usah buku yang tebal-tebal, buku tipis gini kayak Cinderella kayak gitu. Iya nggak apa-apa, Bu saya punyanya komik, nggak apa-apa gitu. Oh saya bebaskan Pak apa saja, dan saya kasih waktu itu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Satu Lama bulan. ya, Bu ya? Lama Pak, kalau di negara maju itu 1 minggu itu 1 buku Pak, wajib lah. Nah jadi 1 bulan setelah itu saya minta mereka ke depan menceritakan isi buku itu, dan itu juga ada yang bisa, mungkin ada yang dia sudah baca tapi dia pas cerita kayak kagok gitu, kayak aduh lu mau ngapain nih lah, seperti itu, padahal dia sudah baca kayak gitu. Tapi ada juga yang Bu saya nggak punya buku, terus gimana, pinjam perpustakaan, saya bilang gitu. Oh iya Bu saya pinjam perpustakaan, yang dipinjam buku setebal ini Pak, nggak bisa ya. Buku kumpulan cerita dongeng anak-anak itu kan dia bervariasi, ada yang tipis, ada yang tebal. Saya tuh selalu bilang kayak gini, kamu kalau belum biasa membaca, pilih buku yang tipis dulu, yang kira-kira kamu seneng. Nah kalau kamu sudah biasa baca, kamu baca novel juga ringan. Dan ya seperti itulah Pak, akhirnya. Tapi anak-anak senang. Rata-rata baca banyak dongeng semua ya, Bu? Iya, komik Pak paling banyak Pak. Komik ya, paling banyak komik. Paling banyak malah komik seperti itu. Saya nggak apa-apa gitu, karena saya sendiri suka membaca awalnya dari komik Pak. Oh, iya. Iya. Awalnya itu SD kan, tidak ada pelajaran. Nggak apa-apa ya Pak, agak flashback. Iya, nggak apa-apa. Agak nostalgia Iya, sedikit. nggak apa-apa. Itu teman saya itu bawa komik ke sekolah. Zaman dulu boleh Pak, zaman dulu boleh. Terus pada rebutan pinjam komik. Dah kita baca, ternyata baca komik menyenangkan ya. Setelah itu keterusan, ada komik lain nggak? Ada lagi nggak? Dari komik terus meningkat sedikit kan. Udah bosan komik, bosan, cari yang agak nganu lah. Akhirnya ke cerpen, akhirnya ke novel. Lama-lama jadi habit Pak, jadi kayak kebiasaan gitu. Kalau nggak baca kayak ada yang kurang. Nah anak-anak itu saya harapin juga gitu. Kalau kata Najwa Shihab itu, Iya, gimana? kita cuma perlu 1 buku untuk membuat kita jatuh cinta dengan membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta dengan membaca. Saya dari komik Pak, memang makanya begitu anak mau baca komik, nggak apa-apa, bagus, buat besok jadi suka baca gitu. Rata-rata komiknya apa sih Bu yang dibaca anak-anak kelas 7 sih? Oh kalau karena sekarang saya apa ya Pak? Saya tuh kan Gen M ya. Komik mereka tuh saya rata-rata nggak kenal. Kayak komik itu loh Pak yang covernya hijau itu apa ya, Spy X Family itu ada juga. Komik apa ya? Itu komik apa? Terus ada komiknya tentang olahraga basket juga, cuman saya lupa juga namanya apa. Intinya saya asing, ini komik apa? Nah zamanku Slam mungkin Bu, olahraga basket Bu. Slam Dunk ya Pak. Slam Ya, Dunk. Kalau saya komik saya dulu Slam Dunk baca Bu. Oh, gitu. Dragon Ball, Slam Dunk, Conan itu ya Bu. Kita kan segenerasi Pak. Nah masalahnya mereka beda generasi. Beda generasi mereka. Baru tahu ya Su, Spy X ya? Ada Pak. Spy X ya? Baru tahu saya Bu. Itu dari Jepang atau dari mana? Iya, dari komik Jepang ya? Komik Jepang itu Pak. One Piece itu paling terbaik. Barbis mania. Nah, One Piece. jadi anak-anak ada yang seperti ini Pak. Dia nggak punya buku, terus temennya itu punya komik banyak. Terus dia tanya, Bu, kalau saya pinjam komiknya si A, B, C boleh? Wes terserah, kalau dia mau minjemin ya tidak apa-apa. Saya bilang gitu. Oh pinjem. Akhirnya minjem dari temennya. Ya mereka baca bareng-bareng gitu. Ya, cukup senang gitu Pak. Peningkatan literasi dari sana ya Bu? Iya dari sana. Mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu Pak. Tapi sampai sekarang kan progresnya bagus ya Bu ya, mengajak terus gara-gara komik itu mereka langsung antusias, Iya. gitu, mau bercerita, mau berbagi sama temennya, sama pinjam-pinjaman komik kan berarti mereka cukup oke untuk Iya. literasinya, bagus banget itu. Bahkan kemarin anak-anak itu 7C ya Pak? 7C ya. Bilang gini, Bu, gimana kalau kita beli tiket, terus di belakang itu
kita jadikan kayak pojok literasi, Iya. kayak gitu. Oh, gitu ya. Keren tuh. Saya sih suka idenya. Cuman terus saya bilang gini, ini beneran kalian mau ada pojok literasi? Gak apa-apa sih Bu kalau diizinkan, daripada main HP terus Bu bosen kayak gitu. Pikir ya juga ya, cuman ya ini baru wacana Pak. Soalnya kan kita harus memikirkan buku siapa dulu yang mau Iya. ditaruh kayak gitu, raknya dari mana dan sebagainya kayak gitu. Tapi ada wacana kedepannya seperti itu. Dan saya pikir ya juga sih Pak, daripada anak-anak main HP terus itu kan kayak nah, kesannya gini, anak-anak anak-anak main HP itu tidak meningkatkan literasinya Pak. Itu ya. Padahal mereka membaca, tapi tidak meningkat. Kok bisa ya? Baca apa mereka tuh? Nah, gini contohnya Nah, Pak. gimana Bu nih contohnya Bu? Misalnya kayak pengumuman di WA. Heeh. Ya, pengumuman di WA. Terus sudah saya umumkan seperti itu, misalnya kayak besok pulang sekolah pukul 1. Nanti ada tuh yang nanya saya, Bu besok pulang jam berapa? Loh ini berarti tidak berliterasi kayak gitu. Walaupun anak itu sudah ada di grup ya Bu? Iya, sudah di ada, grup, Pak. ya. Sudah baca atau belum? Oh iya Bu, maaf Bu, tenggelam Bu. Tenggelam. Jadinya tenggelam. Ya sudah ya itu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya pikir-pikir, itu juga heran Pak. Iya. Padahal kita juga baca WA, baca email, baca, ibaratnya di sini baca ya. Cuman kok literasinya bukannya paling tidak stagnan gitu kan. Bukannya stabil atau meningkat, malah turun. Khususnya generasi anak-anak zaman sekarang. Gen Z ya. Gen Z ya. Cuman ya gimana Pak, kita tidak mungkin menyalahkan ini gara-gara teknologi, tidak. Enggak. Kita harus punya Iya, iya. cara sendiri untuk mendampingi mereka gitu loh Pak. Terus tadi yang kemampuan mereka di jalan kelompok itu Bu, cara mengatasinya menurut Brahma itu gimana Bu? Kalau kemampuan mereka kan beda-beda ya Iya, Pak, satu yang kelompok tadi, gitu. yang tadi yang ada yang anak pinter gak mau ngasih tahu yang anak yang nggak begitu aktif gitu. Jadi gimana Bu? Kalau saya itu sejauh ini ya Pak, mungkin ada solusi lain. Tapi sejauh ini adalah saya itu ada di dekat mereka. Kalau saya ada di dekat mereka, mereka itu kayak mau bekerja, ibaratnya mau memahami apa ya? Pekerjaan itu harus kolaborasi dan mereka mau gitu. Sejauh saya sementara seperti itu. Tapi kalau saya di depan atau tidak di sekitar mereka, ya mereka kan kembali ke kubu itu tadi. Gitu. Jadi kalau saya di sekitar mereka gitu, jadi kan saya mengamati. Dan mereka tuh kayak malas, kayak agak segan. Ada guru kok Pak aku gini, akhirnya dia mau tegak sedikit, mau etok takon ini gimana ini ya. Mendekati mereka ya Bu ya? Ya, ibaratnya mendekati gitu Pak. Hanya mendekati aja, mereka udah langsung gitu ya Bu ya? Luar biasa sekali itu Brahma itu. Hanya mendekati aja Bu? Mendekati Pak, dan Terus? Ya tetap saya bimbing Pak. Sama Bimbing ini seperti ini, seperti itu, saya memberikan arahan. Cuman mungkin Pak Op ini punya solusi lain yang bisa saya praktikkan juga, karena ibaratnya kalau saya di situ terus kan saya pegel Pak gitu. Mungkin ada 1 atau 2 menit yang saya tidak di sekitar mereka karena saya mungkin istirahat atau duduk lah. Gimana caranya supaya mereka itu ya tetap mau kerjasama gitu Pak, meskipun saya nggak di sekitar mereka. Mungkin Pak Op ini ada cara lain mungkin. Ya mungkin Brahma sudah bagus sudah mendampingi anak-anak. Tinggal Brahma memvariasikan saja, pindah-pindah tempat itu. Ya, mereka lebih dekat sama Brahma. Mereka kepengen diperhatikan mungkin sama Brahma Bu. Kepengen diperhatikan ya Pak. Brahma gitu. Ya nyatanya kan gitu, Brahma mendekat langsung gercep, langsung nulis, langsung berkolaborasi, langsung mereka satu sama lain saling bercakap-cakap dan membantu temannya kan, satu sama lainnya kan. Jadi kan efektif bicara itu. Dekatnya sama mendidik. Kadang-kadang saya berpikir menyenangkan pembelajaran di kelas nanti. Iya betul Pak Op ini. Mungkin ada anak-anak yang seperti ini juga, apa namanya? Dia pintar,
ketika pembentukan kelompok, Bu saya mau ABCD sama ABCD yang sama-sama pinter. Pikir-pikir, waduh. Terus nanti EFGH ini gimana? Masuk nanti yang ini selesainya dalam waktu 10 menit mungkin selesai. Ini Nah, yang jam, ya. setengah jam, mungkin 1 jam sambil main lah, sambil nganu tinta lah, sambil gaplok-gaplokan temennya lah. Akhirnya nggak selesai kerjaannya ini. Nah, makanya saya bilang gini, nggak bisa kalau kelompokan itu harus rata, tidak boleh pilih-pilih teman. Saya bilang kayak gitu. Pembelajaran berdiferensiasinya aktif ya berarti ya Bu ya. Betul Pak, diferensiasi. Diferensiasinya aktif. Bagus sekali sih Bu. Dan ini sudah merata semua ya Bu ya, pengelompokannya ya Bu ya. Sudah Di kelas merata, Pak. 7C. 7C, betul. betul. Jadi ada anak yang middle, ada anak yang up and down gitu aja. Iya. Tapi kan semuanya jadi middle semua dari situ ya Bu. Iya, jadi Ada lagi bicaranya Bu Rahman untuk mendekati mereka selain pendekatan itu tadi. apalagi Pak ya Pak, mungkin sementara itu dulu sih, karena kan bergantung materinya juga ya Pak ya, kesulitan materi maksudnya. Ibaratnya kalau materi itu betul-betul sulit, dalam kelompok itu harus apa ya namanya, yang pintar mungkin agak dibanyakin. Iya, bagus ya Bu Rahman tadi ya, pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu. Terus lagi Bu, pada saat yang presentasi nih Bu, anak yang gimana tadi, yang cepet-cepet ngerampungnya, cepet-cepet selesai itu kenapa Bu? Terus gimana Bu cara Bu Rahman itu untuk mengatasi hal itu sendiri? Ya, jadi kan memang anak yang seperti itu karena tidak lepas dari karakternya mungkin Pak. Kan karakternya ada yang pemalu gitu, ada yang biasa, terus ada yang malah ada yang over pede gitu Pak. Jadi Over pede Bu? over pede. Melakukan gerakan atau gimana Bu? Iya betul. Oh iya? Kayak gini, perkenalkan nama saya Stefani Ruby Kristianto, Tara gitu. Ya dia pede bagus tapi over pede. Over pede ya Bu? Ya, berlawanan Pak dari yang pemalu itu tadi. Nah, jadi strategi saya ya mau nggak mau saya balikkan lagi gimmicknya ke yang pemalu. Saya bilang gini, pokoknya kalau Bu Rama belum artikulasimu belum terdengar jelas, kamu nilainya nanti kurang ya atau bisa 0. Akhirnya dia kembali Pak. Pelan-pelan saja saya bilang gitu. Ya nama saya Tiffany Eka kelas 7C misalnya gitu Pak. Terus anak yang over PD ya saya biarkan aja, dia sudah PD. Tapi nggak apa-apa ya sebenarnya, over PD nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Apa gimana Bu? Ada yang perlu diperbaiki nggak Bu? Kalau anak-anak yang over PD, PD-nya kok Iya. Mungkin kalau saya sih bagi guru tidak apa-apa ya Pak, tapi mungkin dari teman-temannya yang lain merasa kayak dia tidak seperti kita lah, jadi itu kayak apaan sih gitu? nah Apaan sih? perasaannya so asik kayak gitu. So asik. Dia Iya. masuk mungkin lebih ke internal mereka sendiri gitu. Karena kalau saya bilang kamu tuh over pede, jangan kepedean, kayaknya salah juga Pak. Jadi ya saya biarkan aja lah Pak. Biarkan ya. Yang penting nggak nyinggung temennya gitu ya, Bu. Betul. Terus yang pemalu setelah di agak jenengan arahkan, bimbingkan tuh ada peningkatan nggak pemalunya itu? Apa asli gini aja gitu? Sebenarnya mereka itu kalau menurut saya Pak, tidak ada yang pemalunya ekstrim. Oh, alhamdulillah ya. Dalam artian mereka sama teman-temannya normal Pak, ngomongnya biasa. Ya namaku Tiffany gini-gini, tapi pas ke depan langsung namaku Tiffany duduk. Takutnya tuh ketika di depan saja. Nah, jadi ya mau nggak mau pas di depan saya tahan itu supaya mereka ngomongnya Belum terbiasa aja. betul Belum Pak. terbiasa, perlu ada pembiasaan aja. Betul. Makanya saya bilang gini, naik bahasa Indonesia itu setiap bab pasti ada majunya. Jadi tidak usah malu. Naik malu malah bijimu elek, nilainya jelek gitu kan Pak. Dan nilainya jelek padahal kan kamu bisa, rugi dong gitu. Itu ya, over PD, pemalu gitu. Terus tadi Bu Rama juga udah keren
kurangi nanti untuk pembelajaran selanjutnya pakai mie ya Bu ya, mie instan, Lego. Contoh yang lain. Punya contoh-contoh yang lain ya Bu ya. Tapi menurut Bu Rahma nih, sejauh ini nih, kemarin aja lah, kemarin pada saat observasi dari angka 1 sampai angka 10, anak-anak itu berada di level berapa secara keseluruhan? Kalau saya itu berani di angka 8 Pak. 8 ya? Betul. Karena saya merasa mereka memahami materi yang saya ajarkan tuh mereka paham. Cuma mungkin kurang banyak saja contohnya gitu aja. Kurang bervariasi saja gitu. Saya itu tertarik untuk jika menemukan prosedur gitu ya Pak, misalnya di jalan kayak gitu atau di tempat umum saya foto terus jadikan semacam media karena real gitu Real, gitu Pak. Nah, saya tuh PR saya di situ sih Pak. Jadi anak-anak paham gitu. Terus cuman ya itu mereka contohnya ada yang terbatas dan itu PR saya sih untuk menambah contohnya supaya lebih banyak seperti itu Pak. Tapi target Bu Rahma sendiri dianggap berapa? Target saya inginnya, anak-anak inginnya dianggap 10 ya. Oh enggak Pak, kalau 10 susah ya Pak. 9 lah paling 9 tidak. ya. Jangan mendekati sedikit lagi nih. Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Betul. Oke, Bu Rahma. Tapi untuk itu Bu Rahma yang diperbaiki ke depannya itu loh Bu, saya tuh ingin tahu lebih itu sesi pembelajaran bahasa Indonesia ini kan nggak beda dengan bahasa Inggris sendiri ya Bu ya, untuk prosedur teksnya itu. Untuk mengangkat itu loh Bu, mengangkat anak-anak itu agar bisa minat, tahu prosedurnya itu gimana, tahu apa itu rambu-rambu lalu lintas itu merah itu harus berhenti, kuning itu ya mau berhenti gitu loh, bukan kuning itu langsung digas gitu loh, terus hijau baru digas gitu kan. Ini kan kadang kan kuning kan siap ngegas ya Bu. Iya betul. Bukan untuk berhenti malah siap ngegas ya. Betul. Itu peningkatan literasinya atau kontekstualnya itu loh Bu. Apakah perlu diangkat di pembelajaran kita atau gimana menurut Bu Rahma sendiri untuk khusus ini? Iya sih Pak. Kalau sebenarnya saya tertarik dengan contohnya jenengan ya Pak. Kalau di bahasa Indonesia itu kan itu namanya bahasa nonverbal ya. Nonverbal. Nah anak-anak itu mungkin tidak tahu kalau itu juga bahasa nonverbal. Mungkin kita juga bisa mulai dari situ. Iya. Bahasa itu ada yang verbal, ada yang nonverbal kayak itu. Nah nonverbal itu contohnya kayak itu tadi, lampu merah itu ada tandanya. Terus kalau kita sama temennya mungkin pakai gerakan mata atau gerakan kayak gini, nomor 1 apa? Nah itu kan itu kan bahasa juga tapi nonverbal lah. Mungkin kita bisa dari situ Pak. Intinya menurut saya kita itu harus dekati anak dulu. Kita masuk dulu ke dunia anak, kita pahami sudut pandang anak, terus jalan pikiran anak ya gimana gitu. Dan saya tertarik dengan media ini Pak, TikTok. Oh, TikTok ya? Anak-anak suka TikTok tuh? Oh, suka sekali Pak. Oke. Anak saya ada yang jadi TikTokers. Like-nya dia setiap posting video TikTok itu ribuan bisa tuh Pak yang nonton Pak. Serius? Anak SMP gitu? Anak saya 7C, Vio itu. Apa Bu? Kontennya apa Bu? Menarik nih Bu, TikTok ya Bu ya? Iya. Mengangkat TikTok nih, yuk. Masalahnya gini Pak, kalau saya lihat TikToknya itu kebanyakan dia itu kan bucin, udah cinta ya. Jadi isi TikToknya tuh kayak cinta-cintaan, tapi kok yang like banyak. Wah ini kesempatan ini. Maksudnya gitu, maksudnya saya memahami dari dunia anak dulu kan Pak. Oke, bujak cinta ya, bucin ya Bu ya, Iya. TikTok. Dia ibaratnya posting video dengan tulisan aku ingin kamu ingin yang lain, gitu. Itu aja banyak yang suka gitu loh Pak. Wah, ini toh ya. Nah, terus apa hubungannya dengan pembelajaran? Ini kan media TikTok ini Bu. Yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Iya. Seandainya mereka membuat praktik gitu, prosedur gitu ya Pak, misalnya cara membuat milk tea gitu atau Thai tea.
Nah, jadi jualan ya dia nanti ya Bu ya? iya Bisa jadi marketing ya Bu? bisa mulai dari mungkin dia awalnya kayak tugas iseng kan, ini loh cara buatnya kan, yang lain mungkin banyak ya Pak. Iya, itu udah berapa ribu tadi Bu? Nah, bisa jadi 1.000 lebih ya Bu ya? kalau mau Udah masuk FYP nggak sih Bu? Kalau Iya. 1.000 lebih udah masuk FYP ya? mungkin ya Pak ya, Sudah. saya nggak tahu istilahnya sih Pak. Udah masuk FYP itu Bu. Wow. Nah kan maksudnya dia bisa pakai media itu Pak, jadi anak mungkin prosedurnya ya memang bukan teks sih, tapi Iya. kan setidaknya keterampilannya kayak gitu, berbicaranya kita nilai Produknya itu nanti produknya, bisa dilihat di produknya itu Bu. siapa tahu berkelanjutan kan gitu. Iya. Dan Jadi, anak-anak juga prosedur. betul. Ya mungkin saya akan kasih tugas 2 versi. Pertama versi teksnya, kedua versi videonya supaya imbang. Iya menarik Bu. Ibaratnya mereka ambil video dulu, sudah nanti apa yang di video ditulis, kan jadi teks Pak. Iya. Tapi kan anak-anak senang. Mereka banget. senang dulu kan Pak. Hmm. Oh, aku ini mau ambil nilai teks prosedur nih, aku mau buat mie instan. Nah, dia saat pembuatan videonya senang gitu, dia upload di TikToknya, jadi senang semua Pak. Saya terpenuhi, teksnya terpenuhi, Dianya juga oke, Dianya ada juga. konten, jadi kan ada konten. dianya juga kontennya juga anu Ada lah. berisi. Iya. Mungkin kan anak kan lebih kreatif pada Pak. Mungkin kita mikirnya mie goreng standar, anak mungkin punya kayak Kasih yang lain ya Bu ya. Iya, mungkin mie Dikasih topping apa? ya betul iya, mungkin bikin mie goreng campur citato, atau mie goreng campur Rasa taro. Emang bisa Bu. Caranya gimana? Ini prosedurnya. Ya. Kan gitu ya Bu ya. Iya betul. Ini prosedurnya masuk ke TikTok. Iya Bu. Iya. Mungkin di next is possible mungkin bagi saya ya Bu ya. Iya. TikTok. Selain TikTok ada lagi nggak Bu? Apalagi ya Pak? IG mungkin gitu. Nah sekarang menariknya itu IG itu malah pamornya itu kalah ya Pak dari TikTok. Sekarang TikTok tuh Udah, Power banget loh, Pak. Iya, Udah di atas ya Bu ya TikTok ya. Iya. Penggunanya ya Bu ya. Penggunanya ya. Ibaratnya Anak kelas 7 pengguna TikTok dengan like ribuan itu sudah FYP ya Bu ya. Berarti Iya. kan sudah aset kita. Iya, betul. Aset kita untuk meningkatkan potensi si anak tersebut dengan produk yang dia keluarkan tadi. betul. Saya juga baru tahu ini Bu. Iya. Sampai ribuan like. Mungkin nanti juga bakal di monetize ya itu tadi ya Bu. Nanti dikirimi gift ya itu nanti. Iya bisa jadi. Apa Pak. sudah ya Bu malah ya Bu? Nah, ya? itu saya nggak tahu Pak. Iya, apa sudah ya mungkin. Mungkin ya? sudah, cuman sayanya yang kurang. Wow. Iya. Keren. Ibaratnya kan kita seperti yang saya katakan tadi, digitalisasi itu ada dan kita tidak bisa menjauh gitu. Ya sudah kita rangkul, kita sesuaikan dengan pembelajaran kita apa kayak gitu. Nah, jenengan mungkin di bahasa Inggris ya Pak, mungkin ada materi yang bisa melalui digitalisasi juga nggak apa-apa Pak. Iya. Sejauh ini sih saya menggunakan Canva untuk prosedur teks Bu. Oh iya betul. Iya, saya menggunakan Canva untuk prosedur teks. Jadi anak-anak sangat menikmati karena ini kan saya melakukan berdiferensiasi produk ya namanya. Produk yang dia keluarkan nanti dari anak satu ke anak yang lainnya itu berbeda. Entah dari dia membuat kanvanya itu hanya memvariasikan tulisan atau warna-warna yang berbeda. Terus anak lainnya membuat kanvanya melalui animasi. Ada Bu yang buat animasi, prosedur teks itu buat animasi. Terus anak yang lainnya membuat prosedur teks juga sih, melalui Canva juga tapi menggunakan video. Jadi ada suaranya, ada lagu-lagunya gitu. Jadi dia membuat prosedur teks tapi ada lagunya gitu. Ngek ini gitu. Oh iya. Iya. Seru juga Pak itu Seru pakai juga. Canva. Iya juga ya. Cuman yang iya sih. Saya Ini bisa kan membayangkan. Ya ini saya kebetulan kan pegang kelas 9 ya. Oh, Kelas 9. iya. Jadi mereka kok main HP terus kok kurang unfaedah, cobalah kita main aplikasi Canva. Iya, betul. Kebetulan mereka suka di kelas 9 itu suka. Canva gimana? Suka Pak. Gimana? Bisa bereksplorasi. Saya ada yang baru menginstal Canva juga. Ternyata asik ya Pak. Ternyata selain prosedur teks dia juga bisa untuk pemilihan ketua OSIS kemarin ya P5 itu kan dia kan menggunakan Canva juga itu Bu, dari produk-produk kita itu. Jadi gitu Bu. Jadi kita ya seperti Bu Rahma tadi untuk merangkul anak sukanya di mana. Jadi saya kasih
Canva mereka sukanya. Mengumpulkannya juga via Canva dan saya produknya bagus-bagus itu. Tapi kalau Pak Ob ini sendiri misal ada kendala itu kan tugas pribadi atau tugas kelompok Pak misalnya? Itu ada yang kelompok dan ada yang pribadi. Nah, Gitu. saya pernah juga menggunakan media seperti itu. Kalau Pak Op ini bagaimana? Misal anak ini kendalanya tidak punya HP, Iya. ya, terus otomatis kita kan mengarahkan pinjam temennya. Iya. Nah, terus gimana Pak? Misalnya temennya itu, wah aku juga lagi garap kok iki lah. Terus bagaimana dengan anak yang tidak punya HP ini? Yang tidak punya HP kan bisa Bu. Bisa menggunakan kita kan berdiferensiasi produk ya, bisa menggunakan kertas putih nanti digambar. Ada. Oh, berarti yang Ada versi bisa. manualnya. Versi manualnya ada. Yang suka menggambar boleh dikasih kertas putih gitu aja, terus kita gambar, kita variasikan. Oh. Tuh. Itu yang tidak punya HP untuk tugas individunya Bu. Iya. Untuk tugas yang apa namanya tuh, yang kelompok kan ke kelompok satu Iya. HP kan. Jadi kita ganti-gantian bisa. Entah itu pertama tugasnya itu membuat yang bannernya dulu atau title-nya dulu. Terus yang anak kedua jagonya di lagu-lagu, suka lagu-lagu yang ngehit. Terus tadi TikTok, berarti kan TikTok kan ada FYP lagu ngehit Ada. pada minggu ini kan ada tuh. Iya. Terus diupload lagu itu juga. Terus yang ketiga mungkin apa namanya itu, yang satunya suka variasi warna atau suka pada labeling gitu, kita mainkan labeling. Kemarin kelima kan menggunakan Canva juga saya Canva, ya, betul. untuk membuat label gitu, untuk digital marketing itu Iya. gitu. Serius saya baru kepikiran Pak, asli, Iya. asik ya, berarti besok itu mungkin pas menulis teks prosedur tidak mesti melulu di atas kertas tapi Iya. pakai Canva juga asik ya Pak juga ya. bisa asik, kita Iya. manfaatkan aja teknologi yang ada itu. Iya. Gitu. Saya juga punya Pak di 7C itu, anak itu memang pintar sembarang. Iya. Canva bisa Pak. Iya. Coba aja. Iya. Seru-seru Pak pakai Canva ya. Mungkin saya juga menarik juga ini TikTok juga. Saya belum menggunakan TikTok. Oh. Saya belum menggunakan media Iya. TikTok. Sampai saat ini saya belum menggunakan TikTok. Kalau Bu Rahma ini tadi bilang anaknya kelas 7C itu ada yang menggunakan TikTok gitu loh, ada yang sampai FYP, ada yang sampai like-nya ribuan. Ini menarik bagi saya. Coba nanti saya praktekkan di kelas 9. Iya, coba ya. Penggunaan TikTok biar FYP anak-anak SMP 3 gitu. Saya juga pakai TikTok belum lama Pak. Ibaratnya kayak sekadar punya lah seperti itu. Apa sih TikTok itu? Iya. Anak-anak tuh kenapa sih kok? Sampai Apa yang dilihat dulu? sini gitu kan, sampai sini gitu loh Bu. Kok sampai? Iya. Nah, makanya saya mempelajari algoritma TikTok itu kayak apa. Oh gini, oh gitu. Terus tak lihat anak tuh senengnya gimana. Oh senengnya itu ya itu tadi. Karena di TikTok itu kan multifungsi ya Pak. Ibaratnya dia gambar ada, suara bisa, terus tulisan juga oke, kayak gitu. Dan TikTok itu ibaratnya tidak punya sesuatu fungsi yang khusus. Ibaratnya kalau IG itu kan hanya gambar gitu Bu. ya dia fokus pada Fokus gambar, pada gambar. estetik. Estetik. Kalau Twitter fokus pada cuitan. Kalau Cerita. Facebook kebalikannya fokus pada tulisan yang panjang kayak notes gitu. Oh. TikTok itu fokusnya apa? Nggak ada Pak. Makanya dia lebih digemari karena orang-orang menganggap meh upload apa saja bisa seperti itu, dan fokusnya juga anak-anak. Ibaratnya penggunanya juga nggak ada yang protes gitu loh. Ternyata menyenangkannya tuh di situ gitu loh Pak. Saya baru paham. Oh gitu ya. Terus tapi yang menariknya di TikTok yang skala sebesar itu justru konten edukasi malah sedikit Pak. Atau saya belum nganu sedikit Pak. Lebih banyak di Instagram. Di Sama Twitter. ya betul. Namanya X ya sekarang ya? Ya, sekarang X. Namanya X ya? Ya lebih banyak di situ. Itu kok malah fokus jualan kan saya. Iya ya. Jualan dan itu kayak nasihat kehidupan banyak kan. Atau itu yang muncul di beranda saya. Mungkin algoritma itu kan gitu ya, ya jualan ya. Ya saya juga suka belanja Bu. Murah-murah loh Pak. Oh iya. Gitu ya. Jadi kemana-mana. Gak apa-apa Bu. Itu mungkin dilakukan ya Bu ya. Terus untuk teknisnya Bu, untuk teknisnya di pengajarannya Bu Rahman itu biar menyenangkan anak itu gimana? Ya menyenangkan. Biar pembelajaran itu aktif itu gimana Bu? Caranya Bu Rahman. Ya sih Pak, sebenarnya saya pikiran kita harus
ada ice breaking. Pak. Oke, nah, ice breakingnya gimana Brahma kemarin? Ada ice breaking. Sederhana Pak, saya justru di sini mau menggali ide ice breaking dari Pak Opin ini. Soalnya saya itu cuma kepikiran tepuk Pak. Tepuk nyamuk? Ya, jadi enggak, tepuk nyamuk itu game. ada ya Pak? Ada tepuk nyamuk. Kayak gini, kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuknya 2 kali. Oh, Kalau 1 2 kali? Oh. Kalau tepuk 2 berarti tepuknya 1 kali. Oh, dibalik ya Bu ya? Iya. Oh, kognitif ini? Iya, 1, 2, masih awal tuh Pak, masih lancar. Terus saya tambah lagi, kalau Ibu bilang tepuk 3 berarti 4 kali. Oh, 3 kali? Oh, 2, 3, 4 gitu kan. Terus saya bolak-balik aja, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, lama-lama bingung sendiri. Kalau mungkin Pak Opin ada ide ice breaking yang oke nggak sih Pak? Kalau saya di bahasa Inggris kan saya ingin meningkatkan critical thinking ya. Pertama ya Bu ya, mungkin ini kita bisa sharing saja menurut saya Bu ya. Yang saya terapkan di kelas 9D kemarin, model ice breakingnya itu yang sederhana, paling basic dulu saya terapkan. Paling basic ini seneng nggak anak-anak gitu. Contoh tuh lempar kata, tapi dalam bahasa Inggris. Dan itu memang saya batasi kosakatanya. Kosakatanya atau vocabulary-nya saya batasi, yaitu noun atau kata benda. Contoh si A, kata benda, sebutkan suatu kata benda. Oh, table kan gitu. Huruf terakhir dari table itu apa? Maksudnya kan dalam bahasa dalam bahasa Indonesia kan penyebutannya dalam bahasa Inggris kan penyebutannya oh gitu. Terus tak suruh lempar ke temannya gitu. Nah sekarang kita lintas gender aja, karena saya ingin kesetaraan gender. Jadi yang cowok melempar ke yang cewek melempar yang ke cowok. Contoh, oh huruf dasarnya apa? Gitu, langsung lempar, saya sebutkan namanya gitu. Oh gitu. Contoh, si Indah kan gitu. Indah. Apa tadi? Tadi dia nyebutkan apa? Table, ayo table, huruf terakhirnya apa kan gitu. Oh berarti gitu, gitu. Oh telur gitu. Berarti terakhirnya G kan gitu. Lempar lagi kemana gitu, yang cowok. Contoh Adi kan gitu. G apa ya terus gitu. Gitu. Menarik ya Pak. Iya. Dan itu menumbuhkan apa ya, tingkat kecepatan sama tingkat keaktifan mereka. Betul. Itu juga menambah literasi menurut saya Bu ya. Juga menambah literasi mereka. Ini caranya siapa ya sampai gitu siapa ya supaya mereka nggak dihukum gitu ya Pak. Siapa ya gitu. Yang benarnya kita ice breaking kemarin yang saya terapkan di kelas 9. Tapi menurutnya Bu Rama itu cocoknya, bukan cocoknya ya, menurut Bu Rama itu yang paling Bu Rama suka itu ice breakingnya tuh di tengah pembelajaran apa di akhir pembelajaran itu? Kalau saya lebih suka tengah Pak, bener. Di tengah? Iya, karena di tengah itu fokus anak aku tuh biasanya sudah mulai meleng gitu. Iya. Udah kepikiran fokus gitu ya. Iya betul, istirahat jam berapa kayak gitu, terus nanti mau makan apa lah. Tapi kalau di tengah-tengah kan mereka seneng lagi, bisa mengerjakan lagi, udah fresh gitu. Saya lebih suka di tengah Pak, meskipun kemarin itu di akhir, terus harusnya di tengah gitu. Iya. Nanti dirubah di pembelajaran selanjutnya aja ya Bu ya. Iya, di pembelajaran. Tambah tadi exploding, tambah lagi apa dari Canva. Iya betul, tambah media yang real gitu ya Pak. Real tadi yang kita diskusikan tadi ya Bu ya. Iya. Terus untuk kemungkinan dilakukan itu, mungkin Brahma ini sudah merefleksi nih tadi nih. Iya betul. Kekurangannya di sini kan gitu, hambatannya di sini kan gitu. Mungkin di pembelajaran sebelumnya kan Brahma ingin anak dari skor 8 menuju ke 9 ya Bu ya. Jadi harapannya berapa kan 9 harapannya. Itu kedepannya itu yang dilakukan Bu Rama itu nanti apa aja sih Bu? Coba kita sebutkan lagi yang nanti refleksi pembelajarannya yang akan dilakukan Bu Rama. Oke, yang pertama mungkin saya akan membawa media dulu ya Pak ya. Media yang real, yang kontekstual, maksudnya memang dekat dengan dunia anak-anak dan memang ada. Saya bawakan dulu medianya, saya perkenalkan, terus saya persilakan anak-anak juga mencari media yang dekat dengan mereka. Sudah dibawa, setelah itu mulai dibaca, membaca medianya masing-masing. Oh misalnya anak ini bawa mie, terus anak sebelahnya mungkin bawa
plastik pop ice gitu ya. Iya. Saling baca nanti ditukar seperti itu. Udah mereka biar belajar membaca dulu aja Pak. Nah setelah itu nanti tukar-tukaran media seperti itu ya. Selanjutnya saya akan memperkuat, oh ini toh yang namanya prosedur macam-macam kan anak-anak seperti itu. Terus dari tingkat ke kelompok anak, kalau dari segi kelompoknya itu saya akan menekankan kembali bahwa kerja kelompok itu penting ya. Di sini bukan fokus pada hasilnya tetapi pada prosesnya, bagaimana mereka itu mau menerima kelebihan dan kekurangan antar teman. Iya. Ya, saya bujuk mereka, saya dekati mereka seperti itu, saya motivasi seperti itu. Terus untuk anak-anak yang pemalu ya saya tekankan juga lagi Pak, saya ibaratnya persuasif gitulah, mau sama temannya saja biasa, percakapan sehari-hari yang biasa. Kenapa kalau ke depan jadi demam panggung kan? Iya. Yang dihadapi temannya juga. Kenapa pede di depan? Iya. Ya, perlu kebiasaan sih memang. Ya, padahal ini ambil nilai, harusnya kamu lebih Iya. pede seperti itu. Jadi itu yang mungkin akan saya perbaiki ke depannya. Itu sih Pak. Terus ada lagi ya Bu? Ya mungkin itu aja. Mungkin Pak Opi ini bisa menambahkan kira-kira kalau masalah seperti itu bagaimana baiknya. Pertama tadi ya Bu ya, penambahan SPG-nya ya Bu ya. Oh ya. Penambahan SPG-nya, terus media tadi tambahi aja. Kalau memang ada TikTok, kita tarik aja TikTok. Oh, iya. Terus ada apa namanya itu tadi, media Canva, kita tarik aja Canva. Berarti penambahan variasi lagi. Ada ya, variasi lagi buat media. diferensiasi produknya lebih aktif kembali. Oh iya betul. Gitu. Terus kalau ini Bang. Terus SPG-nya tadi, ditambah variasinya aja. Gitu. Gimana ada tambahan lagi? Misalnya jenengan punya anak yang motivasinya belajar itu masih belum bagus, gimana Pak? Motivasinya belajarnya masih belum bagus. Ibaratnya sudah dilakukan, sudah diajari temennya, sudah kita bujuk, tapi kok dia masih belum mau, apalagi kan jadi kan bahasa Inggris kan Pak? Iya, Jauh lebih sulit ya daripada Iya. bahasa Indonesia lah. Itu bagaimana supaya mereka itu termotivasi sedikit Pak? Pertama memang dari media sejauh ini ya Bu ya, menurut saya di 9D lebih aktif. Mereka itu kalau kan motivasi belajarnya kurang, tapi kalau buka Mobile Legends seneng Bu. Iya betul. Buka Free Fire seneng Bu. Iya betul. Buka YouTube seneng Bu gitu loh. Ya oke lah kita main media lah. Apa Pak? Kita prosedur teks kan gitu kemarin kita, atau kita mungkin naratif teks kan gitu, atau mungkin deskriptif teks. Iya, Kita iya. ada banyak teks kan. Kemarin itu ada naratif teks. Jadi anak-anak saya suruh buat Canva harus ada gambarnya di sana. Oh. Naratif teks. Jadi dia cari-cari di YouTube, cari-cari di internet, cari-cari di mana. Tapi nggak boleh kopas dari internet, nggak boleh kopas hanya dari gambar terus desain, nggak boleh kan gitu. Emang ada Pak? Nggak bisa, harus dari produknya sendiri. Dan anak sangat aktif. Cara dia mengkopas tulisan dari internet ke Canva itu ada yang belum bisa loh. Iya, betul. Iya. Jadi dari situ dia jadi curious-nya tinggi, keingin tahuannya dia tinggi. Kok iso aku piye ngono. Nah. Aku harus bisa ini gitu. Nah. Jadi dia temennya bisa gitu. Oh betul. Itu tugas kelompok. Yang pertama itu tugas kelompok. Karena apa? Karena ada beberapa anak yang memang nggak bawa HP kemarin. Ada 4 atau 5 gitu, saya lupa. Kalau nggak 4, 5 itu tugas kelompok dulu. Saya uji coba tugas kelompok. Dan hasilnya sangat memuaskan dan bagus. Kamu kok nggak kerja gitu sampai gitu temennya. Coba kamu buat gambar macan. Kan gitu kadang. Oh macanmu kok jelek? Ini kan saya yang bawa. Jadi unggul-unggulan gambar mereka. Terus saya carikan gambarnya aja terus saya kompas. Oh iya Piki gitu bacanya gitu. Jadi naratifnya tuh ada Prince Frog gitu ada. Terus apa lagi gitu ada. Kemarin tuh yang menarik di end itu Grasshopper kan gitu kan. Dia cari gambar semutnya dulu Bu. Di end itu Grasshopper gitu. Terus gambar belalang gitu.
terus ada si kancil, dia cari si kancil gitu, itu kan termasuk naratif teks. Iya betul. Gitu, ada fabel, itu kan gue di bahasa Indonesia kan ada kan. Oh ada, malah baru kemarin Pak Kani belajar itu, ya itu cerita fantasi itu tadi. Iya, ada fabel, ada legenda, kan itu kita harus kontekstual juga. Iya. Bisa ditarik ke kanvas coba aja. Oh iya. Itu iya. untuk memotivasi anak, dan anak yang nggak termotivasi pegang HP langsung semeringan wajahnya. Oh iya. Apalagi kalau Tetri ini Pak, oh ya Waduh. apa ini gitu. Pak saya wifi-nya Pak. Aduh masuk wifi-nya aja Pak, waduh ini kan gitu. Tetri ini Pak, nggak ada apa-apa, kebetulan Pak Opi aja ada sisa-sisa kuota, monggo sisa kuota, monggo digunakan gitu. Itu bisa Bu. Terus nih Bu, pembelajaran untuk kedepannya dimungkinkan Bu Rahma kapan melakukannya itu? Mungkin di pertemuan berikutnya Pak. Minggu depan berarti ya Bu? Iya bisa. Oh, gitu. Minggu depan. Karena kita kan juga perlu waktu untuk menyiapkan semuanya ya Pak. Maksudnya tuh supaya lebih optimal aja sih. Tetap kita perlu waktu. Jadi mungkin minggu depan saja. Minggu depan ya Bu ya? Iya betul. Terus bayangannya berapa gimana nih? Nge-reach 90. Gimana nih? Bisa membayangkan nih Bu Rahma ya? Bayangannya gimana nih Bu? Ya semoga Pak, semoga. Udah menyiapkan nama tadi media, udah menyiapkan ice breaking, udah pendekatan ke kelompok gitu kan tadi. Terus bayangannya berapa untuk pembelajaran minggu depan gimana nih? Ya mungkin tidak jauh-jauh dari yang sebelumnya Pak, tapi dengan variasi penambahan ice breaking, penambahan media itu tadi, dan ya variasikan contoh yang banyak juga. Ibaratnya anak senang dulu, anak senang, kita senang dan materinya juga tercapai. Saya optimis 90 itu pasti 9 ya kok 9. Iya, 9 iya. itu pasti bisa gitu. Iya, iya. Seperti itu Pak. Tapi kan itu kan beberapa ya tadi ya Bu ya, ada media, ada kelompok, ada ice breaking. Tapi kemungkinan Bu Rahma nih, kemungkinan nih, kita bicara kemungkinan nih, yang paling mungkin dilakukan Bu Rahma itu media, kelompok, atau ice breakingnya itu yang mungkin sukses atau berhasil. Kalau mungkin saya media dulu Pak. medianya ya, Betul. yang prosentasenya lebih tinggi ya, Iya, iya. dibandingkan dengan kelompokan Iya. sama ice breakingnya tadi ya. Yang medianya. Medianya dulu saya kuatkan Pak, karena memang yang namanya teks prosedur itu kan banyak sekali hasilnya. Iya. Banyak sekali Pak. Seperti itu. Jadi ya medianya dulu saja Pak, biar anak-anak itu kenal dan tertarik gitu dulu aja Pak. Seperti itu, dan sudah tidak malas lagi membaca. Saya tuh harapannya mereka membaca gitu aja sih. Karena bahasa Indonesia itu memang ya kalau mau bisa bahasa Indonesia ya kudunya baca gitu. Nggak mesti baca buku, yang penting itu tulisan apapun Tulisan itu dibaca apapun. gitu, untuk pembiasaan saja seperti itu. Kayak ya seperti itulah Pak. Iya Pak. Tapi medianya Bu, yang paling jenengan seneng ini, saya fokuskan di media lagi nih. Kan ada beberapa tadi, ada Canva, ada TikTok, ada Realia, ya kan, terus ada teks yang mungkin akan jenengan terapkan nantinya di pembelajaran minggu depan ini. Apa media apa itu? Kalau saya media yang real Pak, Yang memang real, ya, yang real. realita. Misalnya di sini ada mie ya, saya kan bawa mie, betul bawa lah. mie, ya. Dan tidak cuma mie, jadi mungkin ada beberapa lagi yang saya bawa seperti itu, supaya anak-anak apa ya Pak, bisa dalam kehidupanmu sehari-hari segini banyaknya dan ada tulisan, kamu kok nggak sadar lah, sekarang mari kita baca seperti itu. Langsung buat ini bareng-bareng ya Bu ya? Oh, iya. Cocok ya Pak ini sekalian bawa kompornya. Air panas. Oke. Ya, Jadi medianya ya Bu ya. Iya, Jadi rencana nge-reach ke 9 itu udah nggak mungkin lagi Bu. Iya. Pasti mungkin ya, it's possible gitu. Iya, harapannya Pak. Iya. Ini sudah ini Bu Rahma, ini kan kita udah belajar, udah sharing, udah belajar bersama, udah ngobrol kemana-mana. Betul. Sampai ini kan udah di penghujung waktu nih Bu. Oh iya Pak. Ini kalau boleh saya tahu, Bu Rahma ini sejauh ini udah apa yang Bu Rahma dapatkan dari obrolan kita ini? Tentunya sangat banyak sekali ya Pak Op. Ini saya malah merasa tersanjung, merasa mendapatkan insight yang menarik sih dari percakapan kita. Yang pertama mungkin dari segi
pertama media dulu. Media. Ya, media itu ternyata ada media yang bisa digunakan secara real, ada juga media digital seperti yang Pak Op ini tadi. Saya tertarik ya dengan Canva-nya. Terus yang kedua menjembatani perbedaan anak seperti itu. Dan ini PR seumur hidup sih Pak selama jadi guru, ya kan Pak? Karena ada anak yang seperti itu akan terus ada gitu, dan itu PR buat kita juga menjembatani komunikasi anak. Terus ya tadi yang ketiga, anak yang demam panggung lah. Demam panggung itu harus kita upayakan supaya dia itu pede ya. Gak usah yang langsung pede banget, tidak, tapi sedikit-sedikit ada perubahan supaya ada progresnya ya Bu ya. Betul, ada progresnya. Setidaknya suaranya mulai lebih cetok meskipun mukanya gini-gini ya nggak apa-apa wes. Atau mungkin minggu berikutnya mukanya gini tapi suaranya biasa ya, mungkin minggu berikutnya bisa lebih proses ya berproses Pak, intinya memang berproses. Itu sih yang saya dapatkan, dan menarik sih karena bapak kita kan sama-sama ya serumpun ya Bu. Serumpun, kita sama-sama bahasa gitu. Jadi problemnya pasti di kemampuan berbahasa anak itu tadi ya kan Pak. Tepat sekali. Ya membacanya, ya menyimaknya, ya menulisnya, ya berbicaranya terutama seperti itu. Gitu sih Pak. Terima kasih ya Bu Rahma ya, saya juga dapat insight baru ini Bu tadi. Harus realia gini-gini. Terima kasih sekali Bu Rahma ya. Oke Bu Rahma, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas coaching akademiknya hari ini. Saya terima kasih. Ya, semoga harapannya ke depan kita udah menjadi pembelajaran yang menarik, berpihak pada anak, terus kita menjadi guru yang bagus, atau guru yang disukai atau mungkin ditunggu-tunggu kehadirannya oleh anak. Betul Pak Beni. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali. Iya, oke, saya nunggu minggu depan ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah diterapkan tadi metode realia sama pendekatan dan sebagainya dan lain-lainnya. Oh iya, siap Pak Beni. Oke, terima kasih Bu Rahma, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.